Ini dia sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia, Sirkuit Mandalika. Lokasinya tidak jauh dari desaku. Rasanya bangga sekali. Sirkuit sebagus ini dibangun di dekat rumahku. Meski hanya melihat dari jauh, tapi aku tetap merasa senang. Aku bersama kawan-kawan memang biasa menonton balapan dari puncak bukit ini. Namanya Bukit Seger. Lumayan kan bisa nonton balapan gratis? Kebetulan hari ini katanya ada kejuaraan antar pembalap Asia. Kapan ya aku bisa nonton langsung dan bertemu dengan pembalap di sana? Ada kawan-kawanku dari desa. Seru sekali ya main balapan sepeda kayunya. Mereka tampaknya tidak mau kalah dengan pembalap betulan yang ada di sirkuit. Lah, daripada membuya met balapan sungai. Saya takut. Lah, lu ada sepeda di situ long. Alah, lu pikir itu ke. Wow nih. Teh, apa tuh kan? Nanti ke Sasaro. Kembali. Duh, karena ditantang begitu, aku jadi mengiyakan deh. Padahal sepedanya saja aku tidak punya. Ya sudah kalau begitu, kita bikin dulu sepeda kayunya yuk kawan. Dengan bahan yang ada, akhirnya aku berusaha membuat sepeda dari bambu, teman. Tapi ternyata membuat sepeda dari bambu sulit juga ya. Padahal aku sudah menyiapkan gergaji dan paku. Tapi tetap saja aku bingung bagaimana cara membuatnya. Kawan-kawanku pun sama bingungnya denganku. Jangankan membuat rodanya, menyusun rangka bambunya saja kami tidak bisa. Aduh, gimana dong ini? Masa kami tidak jadi balapan gara-gara tidak memiliki sepeda kayu? Karena kumpit teh. Sepeda motor lagi ya. Ada panen beliling bijul teh. Lagu di Banjari. Kalau aku minat melawan. Bang, tanah teh pecah teh, tolong ngelak. Bibit lalu Bandung baru beliling pecah teh. Kebetulan sekali pamanku lewat. Tanpa pikir panjang, aku pun menyetujui ajakan paman untuk panen sorghum. Soalnya habis panen nanti, paman berjanji akan membuatkan sepeda kayu untukku. Asik. Oh iya teman, perkenalkan, kami adalah anak-anak dari Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, yang sedang kami naiki ini disebut Cidomo teman. Ini merupakan alat transportasi tradisional khas Lombok. Kebetulan jarak ke kebun sorghum memang lumayan jauh. Ada di ujung desa. Nah, seperti inilah bentuk dari sorghum atau di tempat kami disebut beliling. Di Lombok, tepatnya di Desa Rembitan, sorghum memang banyak ditanam oleh masyarakat. Selain karena manfaatnya sebagai sumber karbohidrat, sorghum juga mudah dibudidaya. Tanaman yang satu ini bisa ditanam pada lahan yang curah hujannya rendah, sistem pengairan terbatas, serta kondisi lahan yang tidak terlalu subur. Jika jagung butuh air hujan untuk tumbuh, maka sorghum bisa hidup di tanah yang kering, gersang, dan bahkan berbatu. Persis seperti lahan di desaku, makanya biji-bijian ini tumbuh subur di sini. Dari Pak Guru, aku jadi tahu kalau Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat merupakan daerah penghasil sorghum di Indonesia. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, tandanya beliling sudah berumur 3 bulan dan bisa dipetik. Namun, sorghum yang sudah dipetik masih harus dikeringkan dulu selama beberapa hari sebelum bisa dikonsumsi. Telang, kopong teh. Nah. Meski masih kalah populer dibanding jagung dan beras, sorghum bisa juga loh jadi sumber bahan pangan.
Ya, sida ke ikut odak jenang bau. Meski beras masih jadi sumber karbohidrat, tapi kami di sini sudah terbiasa mengonsumsi beliling sebagai pengganti nasi. Lang, lapar kini lang. Kau tem tu udah makan ah. Ini lapar nak tayo. Biar lain kanak. Aneh mentuk kalau jauh memayak ke. Halo. Jauh. Rupanya Arta sudah menahan lapar sejak menonton balapan tadi. Aduh, kenapa kamu baru bilang sekarang? Hehehe. Tak jauh dari kebun sorghum memang ada hutan bakau. Di sini pasti banyak kepiting bakaunya. Sepertinya perpaduan kepiting bakau dan sorghum kalau dimasak bakal enak sekali. Hehehe. Ayo kawan-kawan, kita menyebar cari kepitingnya dulu di dekat sini. Mereka biasanya bersembunyi di lubang-lubang seperti ini. Lokasi lubangnya memang berada persis di samping pohon bakau. Woi bermewe arah woi. Wih, arah ya lang, arah. Tahu. Kuluk teh kakak. Teh. Jangan bukan. Nah, sekek lang. Oh, mantap. Pajak lagi, pajak. Sebagai hewan omnivora atau pemakan segala, kepiting bakau memakan apa saja, termasuk akar pohon bakau. Nah, itu dia kepiting bakaunya. Kepiting bakau di tempatku ukurannya lumayan besar. Bisa mencapai 2 kepalan tangan orang dewasa. Makanya pegangnya harus berhati-hati. Pelit nih kak, pelit nih. Kepiting bakau punya capit yang besar dan warna tubuhnya hijau cenderung gelap. Waduh, kepitingnya kabur teman. Meski berukuran besar, kepiting bakau terkenal lincah. Kalau sedang mempertahankan diri, capitnya bakal diangkat tinggi-tinggi seperti ini. Kepitingnya juga lebih galak. Untung saja kami punya pengait, sehingga kepitingnya bisa kami tangkap kembali. Aduh, ada. Betul kali kawan. Perlu bawa dia. Cepat. Taman betul. Sukul. Cepat. Anak sukul nih. Cepat. Teman-teman betul. Kalau sudah ditangkap, kepiting bakaunya kita masukkan ke dalam perangkap yang sudah kami siapkan. Lumayan teman, kami dapat 4 ekor kepitingnya. Ayo kita segera masak. Perutku juga sudah mulai keroncongan nih. Hehehe. Masakan kali ini memang terasa begitu istimewa. Selain karena kepitingnya pasti sangat lezat, masaknya pun menggunakan buah kelapa teman. Beuh. Apri, tolong urus kepitingnya ya. Ada 4 ekor kepiting yang berhasil kami tangkap. Jadi jangan berebut ya, karena setiap orang pasti kebagian. Hehehe. Selain jadi tempat untuk memasak kepiting, buah kelapa bakal kami gunakan sebagai wadah untuk makan. Merebus kepitingnya menggunakan air kelapanya langsung loh. Wah, aku jadi makin tidak sabar ingin segera menyantap hidangan spesial ini. Nanti juga kami makannya pakai sorghum. Haikal, kamu masak sorghumnya ya. Karena matangnya cukup lama, lebih dari 30 menit, sorghum alias beliling ini mesti direbus sejak awal. Biar cepat matang, kami menyiapkan 2 api sekaligus. Selagi menunggu matang, aku dan Apri kebagian tugas menyiapkan bumbu-bumbunya. Bagi kami, apapun yang ada di alam bisa dimanfaatkan jadi bahan masakan. Apri, kamu mengiris bawang dan cabai ya. Sementara aku mengurus sayuran. Kolnya aku potong-potong tipis. Sementara bayamnya diulek hingga halus. Memasak kepiting kuah air kelapa ini sebetulnya sangat sederhana teman. Setelah air kelapanya panas, masukkan kepiting. Supaya muat, potong bagian kaki dan capitnya. Bawang merah dan bawang putih yang telah diiris langsung tuang ke dalam kelapa. Tidak perlu diulek lagi, begitu pula cabenya. Tunggu hingga kepitingnya berubah warna jadi kemerahan.
Aroma khas kepitingnya mulai tercium. Aku jadi makin lapar. Selanjutnya, campur sari bayam dengan sorghum. Ini sebagai pewarna alami, teman. Biar tampilan sorghumnya makin cantik, makin lahap pula kami makannya. Nah, sepertinya kepitingnya sudah matang. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Waktunya makan-makan. Meski perlu usaha untuk membuka cangkang kepitingnya, tapi sebanding dengan rasanya, teman. Dagingnya begitu tebal, teksturnya empuk dan lembut. Rasanya jangan ditanya, enak sekali. Kemarin. Merek kalau merek belang. Gurih dan manis sekaligus. Aromanya pun harum, tidak berbau lumpur. Apalagi sambil menikmati pemandangan seindah ini. Rasanya betul-betul juara, teman. Air kelapa mudanya juga gurih karena tercampur dengan kaldu dari kepiting. Irisan bawang dan cabai kian menambah rasa. Teman-teman, penasaran kan dengan rasa sorghumnya? Sini aku kasih tahu. Jika dibandingkan dengan nasi, rasa sorghum cenderung lebih tawar. Sorghum atau beliling juga tidak selengket nasi. Kata paman, sorghum mengandung protein dan serat yang jauh lebih tinggi dibanding beras. Ini membuat rasa kenyang lebih lama. Cocok sekali kan buat anak-anak yang senang bertualang seperti kami? Selain dekat dengan sirkuit, desa kami juga lokasinya tidak jauh dari pantai. Salah satu pantai favorit kami untuk bermain adalah Pantai Tanjung Aan, teman. Pemandangannya indah sekali. Perbukitan terlihat jelas di kejauhan. Selain pasirnya putih, airnya pun begitu jernih. Pasir dan bebatuan di dasar air terlihat jelas. Pokoknya kami bisa betah berlama-lama kalau sudah bermain air di sini. Apalagi cuaca hari ini begitu terik. Sangat mendukung sekali untuk basah-basahan seperti ini. Segar! Meski berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, ombak di Tanjung Aan justru kecil, teman. Soalnya pantai ini menjorok ke darat atau istilahnya teluk. Dan juga dikelilingi bukit. Sangat aman deh untuk bermain air di sini. Garis pantai Tanjung Aan juga lumayan panjang, mencapai 2 km. Perpaduan pasir putih, air laut yang jernih, ombak yang kecil, dan garis pantai yang panjang membuatnya jadi pantai primadona di sekitar Mandalika. 1, 2, 3, hap, loncat! Selain basah-basahan, di sini kami juga bisa bermain loncat-loncatan di sekitar batu karang loh. Asyik! Sekarang waktunya kami ambil sepeda pesanan kami. Pokoknya kalau urusan membuat kerajinan dari kayu atau bambu, paman memang jagonya. Jari tuh. Jari. Lalu kembali gua peminat ke bayu. Kesalahan Widing ini. Ayo diri kita tahu gitu ke. Loh, kok bentuknya seperti ini, paman? Aduh. Ini sih jauh dari yang aku bayangkan. Mana bisa balapan dengan sepeda seperti ini? Ya sudah deh, daripada tidak ada sama sekali, aku pakai saja sepedanya untuk main dengan kawan-kawan. Meskipun bentuknya sangat sederhana, tapi sepeda bambu ini rupanya tetap bisa meluncur di turunan seperti ini. Yeha! Ternyata asik juga ya bermain sepeda bambu. Hanya saja kalau jalanannya datar,
sepedanya memang harus didorong supaya bisa maju. Tapi dorongnya pelan-pelan saja dong Haikal. Nah kan, jadinya terjatuh semua. Waduh, baru dipakai sebentar saja, sepeda bambunya sudah menabrak pohon pisang. Aduh. Kembali kana. Waktu asal batu-batu juga. Kembali tak ada melasik mai pecah mai. Tolong mai. Mai tolong mai. Teh. Tamis. Ada bidan makin nak tahu dulu. Kana. Apaan sakit? Lawu terkana ke baru. Alah, sim kembe alang. Hah? Oh, nani nam ta pemiak sa lebih solas situa am nani. Entah hana untuk kau terlalu dengan kelalu pojak daun oleh anu dan suri sama uwi. Untung saja ada Bibi dan orang yang kebetulan lewat. Syukurlah di antara kami juga tidak ada yang terluka. Tapi yang jelas sepeda bambunya sudah tidak bisa dipakai lagi, teman. Tuh. Sekarang aku mau bantu Bibi dulu. Di musim kemarau seperti ini, sayuran di kebun memang tidak terlalu banyak yang bisa dipetik. Tapi untunglah masih ada pohon turi. Lantaran kakiku masih sakit sehabis jatuh dari sepeda tadi, jadinya yang panjat pohonnya kawanku si Apri. Sini Pri, injak bahuku. Pohon turi ini tingginya bisa mencapai 10 meter loh. Awas Pri, hati-hati panjat pohonnya. Nah, iya yang itu. Ayo Pri, petik daun turinya. Ngata-ngata lu lawo om. Au, saiku enda bau benda mai. Au, iku lang-langan supaya iku. Di desaku, daun turi biasa disebut ketujuh. Selain daunnya, buah turi juga bisa diolah jadi masakan loh teman. Buahnya cukup unik karena bentuknya memanjang seperti ini. Mirip seperti kacang panjang. Apri, luwi waya anetun bekari nih, luwi waya. Engat-engat lagu tametun. Engat-engat. Bukan hanya daun dan buahnya saja yang dikonsumsi. Buah turi pun bisa digunakan sebagai obat tradisional. Tapi kali ini kami hanya butuh daun dan buahnya saja untuk dibuat jadi sayur. Para tetangga pasti sedang sibuk memasak di rumahku. Kalau begitu, ayo kita segera pulang. Ini kok banyak buah berwarna merah yang berceceran di tanah. Sepertinya berasal dari pohon ini. Oh, aku tahu. Ini kan buah gol. Seingatku, ayah pernah bilang kalau buah ini juga disebut buah bidara. Pohon gol alias bidara biasanya tumbuh liar dan hanya ditemukan di lahan yang kering. Aku dan kawan-kawan sudah beberapa kali mencicipi buah gol ini. Dalam waktu 2 minggu lagi, buah yang berwarna hijau ini akan berubah jadi merah alias matang. Kalau sudah matang, buah gol memang akan jatuh dengan sendirinya. Di pohon rupanya masih banyak buah gol yang sudah berwarna merah. Hanya saja pohon yang satu ini tidak bisa dipanjat teman, karena banyak durinya. Jadi untuk mengambil buah gol, kami harus menggunakan batang ini. Kumpulkan yang banyak supaya kita tidak berebutan makan buah gol. Meski ukurannya kecil, buah ini rasanya manis dan sedikit kecut. Seger banget deh. Siang-siang begini makan buah gol bikin mata meremelek. Kayak ekspresi mukanya Apri. Di rumahku ternyata sudah ramai sekali. Ibu-ibu sedang sibuk begawe alias membuat beragam hidangan untuk pernikahan kakak sepupuku. Mereka semua adalah tetanggaku yang bahu-membahu membantu kelancaran hajatan ini. Daun turi yang tadi kami petik rencananya akan dibuat menjadi serbok, semacam hidangan khas suku Sasak. Memasak serbok sebetulnya sangat mudah. Bahannya pun hanya menggunakan sayuran. Mulai dari kol, toge,
kacang panjang, buncis, hingga daun turi. Selagi Bibi memotong-motong sayuran, aku memarut kelapa. Sementara kawan-kawanku menyiapkan bumbu sambalnya. Itu pun hanya menggunakan bawang merah dan cabai kering. Rendam cabai merah keringnya terlebih dahulu dengan air hangat. Tujuannya supaya lebih mudah untuk diulek. Langkah selanjutnya, rebus sayurannya. Teh bala, nggak terlalu nganu ya, terlalu kolop ah. Teh. Tunggu hingga matang, lalu tiriskan. Setelah itu, campurkan sayuran dengan kelapa parut. Lalu tambahkan sambal. Aduk hingga merata. Sepertinya lezat, teman. Aku jadi tergiur. Kalau aku cicipin sedikit saja, boleh kan, Bi? Kakana. Kakana. Merah ya. Beres. Lagu Nani malik kau sangat dari si tayar acara kan laun tarik kan sekali wah kan. Pria nai. Coba coba. Rasanya ternyata pedas-pedas enak. Lebih enak lagi kalau disantap pakai nasi. Sepertinya sebentar lagi acara akan dimulai. Aku dan kawan-kawan mesti bersiap-siap. Tamu undangan sudah mulai berdatangan. Suasananya benar-benar meriah. Sudah menjadi tradisi di desa kami, tamu datang membawa hadiah yang disimpan di dalam wadah seperti ini. Isinya berupa beras yang akan diserahkan langsung kepada tuan rumah. Tradisi ini disebut bejango atau jangko. Dalam acara ini, beras yang terkumpul bisa lebih dari 1 ton. Jumlah yang wajar mengingat tamu yang diundang bisa mencapai ratusan orang. Hanya saja tamu undangan laki-laki dan perempuan dibedakan harinya. Nah, hari ini yang diundang adalah tamu khusus perempuan alias ibu-ibu. Habis bejango, kita lanjut begebong. Ini adalah tradisi yang paling kusuka. Karena begebong artinya makan-makan bersama. Menunya ada sayur nangka, jangan sapi kelak ragi alias daging sapi kuah santan, dan serbuk tentunya. Semuanya dihidang dalam nampan seperti ini. Uniknya, sampan dibawakan secara estafet oleh para lelaki. Mereka semua masih saudaraku loh. Makan dalam suasana yang begitu semarak seperti ini memang agak lain ya teman. Rasanya jadi semakin lahap. Tekstur daging sapinya begitu empuk. Gurihnya pas karena bumbunya memang sangat meresap. Cocok sekali dipadukan dengan sayur nangka dan serbuk. Bikin lagi, jadi pengen ngunyah lagi dan lagi. Lang, kan aku punya balap, pernah nih? Oh iya, kami kan ditunggu di Bukit Seger sore ini untuk balapan. Ayo kawan-kawan, cepat habiskan makanannya. Siap selabu. Siap. Skek, dua dulu. Lokasi balapannya masih di Bukit Seger. Mengingat medannya yang sulit, sepeda kami harus didorong. Untungnya sepeda kami sudah jadi diperbaiki oleh paman. Sudah jauh lebih bagus. Ada nomornya pula. Aku sengaja pilih nomor 1 karena selalu ingin menjadi yang terbaik. Sementara Apri pilih nomor 17 biar sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Tak ketinggalan, helm merah putih kami pakai untuk keselamatan. Meski tak ada hadiah yang diperebutkan, aku dan kawan-kawan tetap berusaha sekuat tenaga untuk jadi yang tercepat. Main adu cepat ala kami memang melatih kerjasama tim antara pengemudi dengan temannya yang mendorong di belakang.
Siapa yang paling bagus koordinasinya, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Waduh, itu sepedanya Haki kenapa? Rangka kayunya sepertinya patah. Jadi terpaksa deh harus digotong begini. Sudah, Adam dan Haki jangan saling menyalahkan. Bagaimanapun juga, kita semua tetap berteman. Ke waktu bala baru. Bialai dong. Lalu punya balap. Kagak milih batur-batur kah? Teh. Paman yang sempat menolongku ketika terjatuh, secara kebetulan bertemu lagi denganku teman. Bah mendapat durian runtuh, aku diperbolehkan menonton balapan langsung di sirkuit Mandalika. Paman ini namanya Paman Agus. Dia rupanya jurnalis yang meliput balapan World Race Asia. Berkat bantuannya, aku dan kawan-kawan bisa menonton langsung ke sirkuit. Ini merupakan pertama kalinya aku masuk ke sirkuit Mandalika. Hatiku rasanya senang sekali. Sebelum masuk, aku dan kawan-kawan harus memakai tanda pengenal terlebih dahulu. Wah, ternyata sirkuit Mandalika terlihat lebih bagus ya jika dilihat dari dekat. Situasi di belakang layarnya pun rupanya tak kalah ramai. Banyak tuh yang sibuk lalu lalang menyiapkan motor untuk balapan. Tribunnya sudah dipadati penonton nih teman. Antusias warga Lombok dalam menyaksikan balapan memang luar biasa ya. Kebetulan lokasi tribun berada di tikungan yang cukup panjang, sehingga penonton bisa melihat pembalap dengan cukup jelas. Apalagi aku baru tahu kalau dalam balapan kali ini ada pembalap Indonesia yang tampil. Wih, seketika jiwa nasionalismeku dan kawan-kawan membumbung tinggi. Indonesia, jeng 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 jeng. Tapi aku bingung, pembalap Indonesia pakai motor yang mana ya? Yang jelas, dengan kecepatan motor mencapai hampir 200 km per jam, aku dilarang berkedip. Paman Agus tidak bisa berlama-lama menonton barang kami di tribun karena harus kembali bekerja meliput balapan. Tapi Paman Agus berjanji akan mengajak aku bertemu langsung dengan pembalap. Widih, aku benar-benar senang sekaligus deg-degan teman. Jadi kita ada di acara ARMC 2024 di Jepang, garasi-garasi barang-barangan. Nah, ini adalah Kak Alia Rahma, teman dari Paman Agus. Sekaligus perwakilan dari Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, yakni penyelenggara event-event balap di sirkuit Mandalika. Luar biasa teman. Aku bisa mendatangi langsung garasi-garasi dari motor yang berlaga di balapan skala Asia ini. Menyaksikan dari dekat dengan mata kepalaku sendiri motor-motor canggih yang digunakan para pembalap. Teknologi yang ada di garasi ini betul-betul membuatku terpukau. Rasanya seperti mimpi. Semua tim tampak serius mempersiapkan motor-motor balapnya. Para mekanik juga begitu sibuk mengecek jalannya balapan. Yang lebih istimewanya lagi, aku dan kawan-kawan bisa bertemu langsung dengan pembalapnya teman. Benar-benar gak bisa dipercaya. Pembalap yang kutemui ini namanya Wahyu Nugroho.
asli dari Indonesia. Kak Wahyu ini merupakan pembalap andalan dari timnya yang turun di kelas 600 cc dan orangnya ramah sekali. Bahkan aku diperbolehkan untuk mencoba menaiki motor milik Kak Wahyu. Ngeng, ngeng. Ditambah lagi, semua pertanyaanku dijawab olehnya. Kak, bagaimana caranya biar bisa jadi pembalap? Oke, kalau pengen jadi pembalap pastinya pertama minta izin ke orang tua dulu, karena kalau kita udah diizinin dan orang tua support pasti kedepannya bakal insya Allah lancar. Dan yang kedua boleh mencari pembimbing atau sekolah balap, dan yang pasti kalau pengen mau belajar balap utamakan safety dan lakukan latihan di tempatnya. Wah, baik Kak Wahyu. Nasihat kakak pasti akan selalu aku ingat. Aku nggak nyangka Tuhan sangat cepat mengabulkan doaku bisa nonton langsung pembalap beraksi di sirkuit Mandalika. Memang ya teman, kita nggak boleh lelah berdoa dan harus terus bermimpi. Yakin pasti terwujud. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Lombok Tengah. Aku mau lanjut nonton balapan dulu. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.